Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang matematika diskrit. Di matematika diskrit juga ada yang namanya pemrograman tanpa kita sadari atau kalian pernah menggunakan pemrograman itu, yaitu seperti pemrograman Pascal, terus pemrograman C, bahasa C, terus bahasa C++, terus bahasa Visual Basic atau Java-nya, atau sekarang yang sering digandrung-gandrungi tentang bahasa pemrograman Python, ya, Python. Hampir keseluruhannya itu ada yang namanya dalam dunia pemrograman itu sistematik kemmatematikaannya. Tapi di sini saya tidak akan terlalu menerapkan pemrogramannya, ya. Nanti saya akan terapkan di angkatan semester yang baru kalau pure tentang pemrograman di matematika diskritnya. Tapi di sini saya akan memperlihatkan secara garis besar tentang pemrograman yang hampir bersentuhan dengan matematika diskrit, aljabar. Kalau seperti yang kemarin tentang aljabar, kita sudah pernah menggunakan Metric Laboratory atau disebut MATLAB, ya. Di MATLAB juga kalau kalian gali banyak hal, ya. Di MATLAB itu banyak hal yang perlu kalian gali, bisa dijadikan analisis yang berulang kali pernah saya bicarakan tentang analisis KP, analisis TA. Kalian bisa gunakan tentang MATLAB itu. Tapi di pertemuan di matematika diskrit ini yaitu ngebahas tentang pemrograman yang bersentuhan dengan dunia matematika. Sebelum kita masuk ke dunia matematika, ada beberapa quote yang mungkin agak sedikit lebay, tapi itu mungkin bisa berpengaruh pada pemikiran kita dan jiwa kita. Yang pertama adalah kebesaran jiwa diperlukan ketika kehidupan kita tidak sejalan. Itu memang benar, banyak hal yang tentang kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kebodohan kita membuat kesalahan, dari kesalahan kita belajar. Karena dengan kita terus belajar dan belajar supaya kita tidak mengulangi tentang kebodohan-kebodohan sebelumnya. Terus esensi pada dunia matematika adalah kebebasannya. Kebebasan di sini adalah matematika itu adalah universal. Jadi matematika itu cara penggunaan matematika, cara mengerjakan dunia matematika, apalagi ini matematika diskrit, itu hampir menyeluruh, hampir update yang namanya matematika ini. Kalau kalian pernah search atau searching di perguruan tinggi luar atau dalam negeri atau perguruan tinggi yang ngebahas tentang matematis, ya, di keinformatikaannya mungkin agak lebih kompleks di dalamnya. Kita lanjutkan. Yang kita akan bahas itu adalah kompleksitas algoritma dan algoritma bilangan bulat, ya. Jadi ada dua tema di dalamnya tentang kompleksitas algoritma ini. Seperti yang tadi sudah disinggung bahwa kompleksitas algoritma sudah ada di beberapa lini bahasa pemrograman, ya. Contohnya pengertian dari algoritma tersebut, ya. Untuk pengertian dari algoritma tersebut yaitu urutan logis sebuah pemecahan masalah dengan mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaian secara sistematik atau sistematis, ya. Jadi algoritma ini sangat penting sekali ketika kalian memahami sebuah analisis pada studi kasus persoalan matematis, ya. Jadi bahasa algoritma ini bisa bahasa dalam bahasa pemrograman, bisa saja dalam bahasa algoritma dalam kehidupan sehari-hari yang pernah saya singgung sewaktu di aljabar linier, ya, waktu itu. Jadi urutan yang logis sebuah pemecahan masalah dengan mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaian secara sistematis. Ketika kalian akan melakukan analisis data pada sebuah perusahaan atau pada sebuah tempat yang menjadikan bahan penelitian kalian, secara otomatis kalian harus mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja di lingkungan
di lingkungan tempat penelitian kamu, dan langkah-langkah apa saja yang nantinya akan menyelesaikan masalah itu dengan secara beruntun atau secara sistematis, secara jelas ya. Saya ulangi bahwa algoritma yang disebut algoritma itu adalah urutan penyelesaian masalah yang dinamakan itu adalah algoritma. Jadi algoritma itu urutan yang menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Terus definisinya algoritma sama seperti yang di atas ya. Contohnya ketika kalian akan membuat resep nasi goreng, ketika kalian akan melakukan banyak hal, atau ketika kalian punya schedule untuk melakukan banyak hal, secara otomatis kan kalian akan meruntut apa-apa saja yang akan kalian lakukan. Seperti itu adalah bahasa algoritmanya ya. Jadi dalam hal penulisan algoritma bisa dengan menggunakan kalimat deskriptif ya, yang menjelaskan kejadian secara runtun dengan bisa menggunakan sebuah flowchart, dan flowchart itu ada simbol-simbol dan setiap simbol-simbol itu mempunyai pengertian dan ada pseudocode ya. Pseudocode. Terus pseudocode ya, ada 3 bagian. Pernah kalian mungkin di bahasa Pascal atau di algoritma pemrograman pernah dibahas yang seperti ini. Pertama ada bagian judul, seperti adanya header ya. Di dalam ketika kita akan melakukan sebuah pemrograman pasti diperlukan sebuah judul. Arah dari judul dari sebuah pemrograman itu harus ada arah judulnya. Gak akan mungkin pemrograman pembuatan nasi goreng contohnya, tapi runtunan ke pemrograman kesini adalah pembuatan bumbu rujak contohnya, seperti itu. Terus ada bagian deklarasinya, ada bagian algoritma. Nah, di bagian algoritma ini adalah runtunan-runtunan yang atau tahapan-tahapan yang saling keterhubungan. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam struktur pemrograman itu ada struktur teks algoritmanya, yaitu seperti ada program nama underscore nama si programnya. Jadi di dalam ini menjelaskan tentang algoritma yang berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Dengan adanya struktur teks algoritma ini, jadi tujuannya jelas dari pemrograman tersebut. Terus ada deklarasi, jadi semua nama yang dipakai, mau nama tipe nama, konstanta, var, prosedur, fungsi, ya semuanya masuk di sini di deklarasinya ya. Nah, untuk masalah algoritmanya itu langkah-langkah atau aksi yang harus dituliskan dalam coding ya. Kalau kalian pernah lihat bentuk contohnya jika kita akan menuliskan algoritma untuk mencari elemen terbesar atau maksimum dari sebuah himpunan yang beranggotakan n buah bilangan bulat, bilangan-bilangan bulat tersebut dinyatakan sebagai A1, A2, A3, dan AN. Contohnya, elemen terbesar akan disimpan di dalam peubah. Peubah itu adalah variabel yang bernama max. Contohnya ini adalah asumsi-asumsi atau langkah-langkah di dalam pembuatan sebuah program. Ini adalah langkah dari algoritmanya dijelaskan dalam bentuk tulisan. Diasumsikan ketika A1 sebagai elemen terbesar sementara, disimpan A1 ke dalam teks, ini bla bla bla, kalian bisa baca ya, yang nantinya kita bisa implementasikan pada sebuah prosedur pemrograman. Kalau kalian lihat ini masuknya ke pemrograman apa, mungkin ini masuk ke pemrograman Pascal ya, di Pascal seperti ini ya. Terus untuk lebih jelasnya lagi contoh lain yang dimana matematika itu bersinggungan dengan pemrograman, yaitu ketika menggunakan sebuah pemrograman Pascal. Walaupun di Google kalian juga hampir sama sih referensinya seperti saya. Di Google juga banyak hal tentang pemrograman yang bersinggungan dengan matematika.
Contohnya ketika kalian akan menggunakan array ya. Jadi pada intinya penjelasan saya ini hanya sekedar garis besarnya saja, tidak sampai saya mengajarkan kepada kalian tentang pemrogramannya. Tapi untuk nanti angkatan semester baru saya akan ajarkan tentang pemrogramannya juga, tentang yang bersinggungan dengan dunia matematika. Tapi setidaknya saya mereview kembali ingatan kalian tentang pemrograman yang bersinggungan dengan matematika. Seperti array, suatu tipe atau struktur data yang dapat disimpan sekumpulan elemen dengan tipe yang sama, yang mana setiap elemen dapat diakses secara langsung melalui indeksnya. Tipe data indeks bisa berupa karakter atau integer. Dalam hal Pascal perlu menentukan seberapa banyak jumlah elemen array yang akan digunakan. Seperti ini, var array 0 sampai dengan 4 of integer. Ini yang diartikan bahwa elemen array A berjumlah 4 karena indeks array dimulai dari 1 ya. Kalau ininya 0 sampai 10 berarti array hanya berjumlah 10 karena indeks array dimulai dari 1. Tapi saya tidak akan terlalu ngebahas ke dalamnya lagi ya, sebab ini hanya garis besarnya saja oleh saya. Tapi nanti suatu saat saya akan bahas di angkatan semester baru sampai pemrograman yang bersinggungan, tapi yang bersinggungan dengan matematika diskrit atau aljabar linier atau logika matematika nantinya. Nah ini bentuk contohnya ya, bentuk contoh dari contoh pemrograman 1 ya. var nilai array 0 sampai dengan 6 integer ya, begin. Ini kan ini yang seperti ini adalah bahasa-bahasa pemrograman Pascal ya. Ketika kalian pernah nyoba yang seperti ini, jadi ini array yang dideklarasikan berjumlah 7 elemen dari indeks 0 sampai dengan 6 dengan tipe integer dengan perintah return ya. Jadi contohnya outputnya akan seperti ini sesuai dengan keinginan dari nilai dari array 1, array 2 dan seterusnya. Pak, bisa nggak ini masukkan nilai array sampai 100? Bisa saja ya, memasukkan array sampai 100 ya, seperti itu. Tapi yang seperti ini saya yakin kalian sudah pernah mencobanya di algoritma pemrograman mungkin waktu di semester sebelumnya ya. Terus kalau dalam pembahasan tadi di pembahasan dalam Pascal, kalau di sini adalah pembahasan dalam pemrograman C++ ya. Jadi di C++ itu ada tipe data, ada nama arraynya, ada ukurannya. Sekalian bisa baca saja ini masing-masing pengertian ini. Kalau di C++ ya, contoh dalam inisialisasinya array dengan ukuran contohnya int atau integer nilai 5 bla bla bla. Inisialisasi array tanpa ukuran integer nilai dikosongkan bla 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 bla. Ini adalah contoh dalam bentuk C++, tapi untuk jelasnya adalah seperti ini yang tadi. Jadi mengakses variabel array ini contohnya ya. Untuk mengakses nilai di dalam variabel array menggunakan indeks, array selalu diawali dari indeks ke 0 ya. Itu memang benar yang tadi sudah dijelaskan. Contoh, jika berdasarkan array kita dibuat di atas kita ingin mencetak nilai 2 dan 5, maka indeks yang diakses adalah 0 dan 3 karena nilai 2 berada pada indeks ke 0 dan nilai 5 berada pada indeks ketiga. Jadi kalau kalian pernah nyoba juga di bahasa C++, pasti kalian akan bermain dengan include Zeonio ya .h, terus iostream ya yang seperti ini, using namespace ya, terus ada integer, ada cout ya, ada nl ya, ada get ch ya, yang seperti ini kalau kalian pernah menggunakan C++.
Terus mengakses nilai array dengan perulangan menggunakan for juga hampir sama ya. Bentuknya juga ada yang seperti ini dalam pembuatan pengaksesan array menggunakan for ya. Sekali lagi, kenapa saya mereview ulang tentang algoritma ini di mata kuliah matematika diskrit? Tujuannya adalah bahwa di matematika diskrit juga di keinformatikaan ada yang namanya pemrograman juga, walaupun pemrogramannya dicomot dari beberapa bahasa pemrograman, tapi pada intinya saya sudah meng-share kepada kalian. Kita lanjutkan. Kalau masalah lebih kompleksitasnya lebih tinggi itu adanya di Java ya. Jadi kalau di Java ini seperti yang kalian lihat di layar ya, ini adalah runtunan dari algoritmanya dalam menghitung nilai rata-rata. Contohnya kita harus melakukan runtunannya secara lebih detail ya. Dimulai memasukkan banyak data ditulis n. Kenapa ditulis n? Kan banyak datanya, sampai di mana datanya yang diperlukan, terus masukkan data ke 1 sampai data ke n, bla 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 dan seterusnya sampai diakhiri dengan selesai. Contohnya kalau tadi yang ini adalah analisisnya secara runtunan dari algoritmanya, dan yang ini adalah flow chartnya ya. Kita buat flow chartnya dan kalian harus ingat masing-masing bentuk simbol dari flowchart ini punya pengertian tersendiri. Pak, ini apa gunanya? Bisa digunakan untuk KP TA? Iya, bisa digunakan untuk KP sama TA atau skripsi. Ini yang bisa menggambarkan pada sebuah sistem yang kalian teliti. Terus dari sini kalian implementasikan pada sebuah pemrograman. Nah, ini adalah salah satu pemrograman dari Java. Kalau kalian melihat yang seperti ini, public static void scanner masuk bla 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 while, terus will system.out.println. Nah, ini bahasa Java-nya. Terus algoritma menghitung nilai rata-rata di Python ya. Seperti biasa sih, kalau kalian melakukan penelitian juga ya harus ada runtunannya seperti ini ya. Ini juga berhubungan dengan matematikanya juga. Ini adalah cara bagaimana menentukan rata-rata menggunakan Python. Kalau di Python ya, bahasa si pemrogramannya cukup sederhana banget, hanya memerlukan seperti ini. Dan yang ini adalah message atau pesannya ya. Program Python menghitung nilai bla bla bla. Jadi kalau kita compile dan outputnya di running, bentuknya akan seperti ini di bahasa Python ya. Seperti itu ya untuk kemarin pertemuan minggu-minggu ini ya, tentang saya mereview tentang algoritma itu dulu. Dan untuk masalah bilangan bulat yang ini yang akan kita bahas ini untuk pertemuan selanjutnya, sebab di sini ada slide-nya hampir 86 slide ya. Oke, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.